Selamat siang. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Arthur Simatupang, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, APLSI. Organisasi Pak Arthur ini membawahi Independent Power Producers yang beroperasi di Indonesia. Apa kabar Pak Arthur? Selamat siang Pak Alex, baik. Ya, semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan usaha-usaha yang Bapak lakukan, kita harap semuanya berjalan dengan lancar, Pak. Amin, sama-sama, Pak. Pak, hari ini kita mau bicara tentang isu yang sedang hangat di dunia energi Indonesia ini, Pak, yaitu mengenai transisi energi, dan kaitannya dengan APLSI nanti adalah bahwa baru-baru ini pemerintah telah menetapkan bahwa salah satu strategi untuk mencapai target karbon netral di 2050 adalah dengan menghentikan pembangunan PLTU baru, pembangkit listrik tenaga uap baru, dan secara bertahap mulai tahun 2025 akan mempensiunkan pembangkit-pembangkit subkritikal sebanyak 1.000 megawatt, lalu kemudian menyusul di tahun 2035 9.000 megawatt dan 10.000 megawatt di tahap berikutnya, sehingga tahun 2050 nantinya diharapkan PLN itu sudah betul-betul tidak lagi menggunakan energi yang berbasis fossil fuel, Pak. Nah, kira-kira tanggapan Pak Arthur terhadap rencana pemerintah ini seperti apa, Pak? Saya rasa rencana pemerintah ini perlu didukung ya Pak ya. Kita juga memang melihat dari sisi carbon footprint memang di satu sisi PLTU itu memang yang berbasis batu bara itu memang memiliki emisi yang rata-rata kandungannya lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik yang berbasis lain, terutama yang terbarukan. Jadi memang ini isu yang memang sudah waktunya dikedepankan oleh pemerintah, dan kami dari yang mewakili wadah pembangkit listrik swasta, dalam hal ini EPP, mendukung hal ini. Nah, tapi dukungan ini tentunya kita memang membutuhkan koordinasi yang ketat dengan semua stakeholder, karena menurut saya ini rencana yang tidak bisa dilakukan secara mendadak, tapi memang harus terencana dan terukur dan terstruktur ya, jadi secara gradual gitu. Karena kita tahu selama ini PLTU berbasis batu bara itu menjadi backbone dan penyediaan pasokan listrik itu sangat tergantung terhadap eksistensi PLTU batu bara. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa PLTU batu bara ini menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Jadi menurut Bapak, kira-kira di mana nih Pak critical points yang harus diperhatikan betul-betul supaya transisi ini bisa berlangsung dengan mulus dan tidak menimbulkan gejolak, mengingat seperti yang Bapak bilang tadi, selama ini PLTU batu bara itu adalah sebagai backbone dan sebagai base load dari listrik kita, Pak. Ya, batu bara ini kan secara keterjangkauan boleh dibilang memang secara biaya pokok penyediaan listriknya boleh dibilang paling kompetitif. Bahkan dengan harga yang terakhir ini agak meningkat pun, kita lihat dari PPA yang sekarang didatangkan di PLN itu rata-rata masih di bawah 7 sen per kWh. Jadi itu yang boleh dibilang masih sangat kompetitif. Sementara porsi EBT yang mau ditingkatkan ini kita tahu ada beberapa hal yang menjadi kendala. Satunya adalah perlunya peningkatan skala ekonomi secara besar-besaran untuk bisa bersaing secara kompetitif dalam hal tarif dengan PLTU batubara. Kedua juga tadi Bapak sebutkan mengenai perbandingan antara base load dan intermittent atau follower. Karena kita tahu base load itu menjadi salah satu kelebihan dari PLTU berbasis batubara adalah pada waktu boiler BLB batubara itu sudah commissioning, sudah nyala pada tanggal mulainya beroperasinya, tanggal COD (Commercial Operating Date), itu rata-rata sifat karakteristik PLTU batubara itu
sekali nyala terus, tidak ada turun naik, jadi boleh dibilang pasokan cukup stabil dan dari variabilitas output juga sangat minim, jadi boleh dibilang dia memang sangat bisa diandalkan. Nah, di satu sisi kalau kita lihat beberapa pembangkit berbasis terbarukan ini kan, terutama kalau kita lihat seperti PLTS ya, berbasis sinar surya matahari, itu kemarin saya udah lihat beberapa analisa dipetakan di Indonesia daerah-daerah mana saja yang secara tingkat solar irradiance itu cukup tinggi atau cukup menjanjikan. Memang kita tahu di Indonesia Timur, makanya kemarin ada beberapa hal di daerah Sumba, NTB, NTT itu cukup baik, dan juga beberapa daerah di Indonesia Timur itu menjanjikan. Tapi itu pun kita lihat mungkin dari efektivitas penyinaran matahari yang bisa terserap itu mungkin paling 6-8 jam per hari. Jadi di sini kuncinya adalah perlunya battery storage, yang tentunya ini menimbulkan cost tambahan. Ini sesuatu yang PLTU batubara tidak terkendala dalam hal ini. Jadi sebetulnya bisa EBT seperti PLTS ataupun tenaga angin ya, atau Bayu tadi PLTB juga, cuma harus disikapi dengan adanya suatu teknologi battery storage yang sekarang ini masih tergolong mahal, masih mahal. Jadi kalau berdasarkan paparan Bapak barusan ini, berarti ada ancaman, bukan ancaman lah, ada potensi bahwa HPP listrik itu bisa meningkat kalau tidak dikelola dengan baik, gitu Pak? HPP batubara itu bisa meningkat dibandingkan relatif dengan BPP listrik yang berlaku sekarang. Jadi karena ini juga mesti dilihat nanti gap selisih biaya tambahan ini dari mana kita anggarkan. Karena tentunya kalau diteruskan di pass through menjadi tarif dasar listrik, kalau tipe pelanggannya adalah industri atau komersial mungkin, karena banyak sekarang perusahaan yang juga ingin menjadi ESG compliant, ya mereka ingin sekali menjadi lebih environmentally compliant gitu kan, lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin mereka untuk membayar tarif listrik yang ada premium sedikit tapi mendapatkan sumber energi yang lebih bersih atau terbarukan, mungkin mereka masih bersedia. Tapi kita tahu pelanggan listrik PLN terbesar itu adalah rakyat sendiri, rakyat khalayak banyak. Jadi konsumen end user ya. Nah, ini mereka terus terang pasti adanya tarif dasar listrik yang naik itu sangat berpengaruh kepada tingkat penghidupan mereka. Jadi ini mungkin jadi salah satu kendala kalau apabila timbul adanya biaya tambahan. Nah, ini memang harus meres otak semua kalau memang kita mau meningkatkan porsi EBT ini supaya tidak dilimpahkan kepada tarif listrik yang menjadi tidak terjangkau. Ini siapa yang menanggung? Karena kita tahu biaya investasi EBT ini karena skala ekonominya belum bisa sebesar PLTU, pasti di awalnya juga tinggi. Kita memang sudah lihat di beberapa negara-negara banyak yang sudah membuktikan bahwa ternyata dari renewables ini bisa juga kompetitif dan bersaing. Kemarin contohnya satu di Dubai ya, di United Arab Emirates, grup Masdar membuktikan bahwa mereka bisa mensuplai solar panel dengan harga yang bahkan jauh di bawah rata-rata PLTU batubara di Indonesia, kalau nggak salah di bawah 2 sen. Betul, Pak. Jadi mungkin arahnya ke sana, arahnya memang prospek ini ada, dan memang kita juga dari FLSI sangat tertarik untuk berinvestasi lebih besar dalam porsi EBT ini apabila dikasih kesempatan sama pemerintah.
Nah, kembali ke PLSI sendiri, Pak, karena saya perhatikan tadi saya buka-buka website Bapak, sebagian besar dari anggota PLSI itu adalah pembangkit listrik tenaga uap berbasiskan batu bara, Pak ya. Ya, Nah, ini gimana, Pak, reaksi dari PLSI atau bagaimana anggota-anggota APLS ini menyikapi dinamika perubahan konsep tersebut? Apakah akan ada yang berubah ke pembangkit energi terbarukan atau memang akan mempertahankan sampai dengan apa namanya sampai dengan kontraknya berakhir, Pak? Ini mengingat ada juga beberapa reportase yang menyatakan contohnya misalnya dari beberapa perusahaan Jepang yang punya interest di IPP di Indonesia itu sudah menyatakan akan menjual interestnya di Indonesia karena mereka sudah tidak lagi tertarik berbisnis di bidang batubara gitu, Pak. Gimana komentar Bapak kira-kira, Pak Arthur? ya ini tiap negara memang memiliki dinamika lain-lain, Pak ya. Tadi Bapak contohkan misalnya beberapa perusahaan-perusahaan asal Jepang, mereka sempat ingin bermigrasi ke tenaga nuklir, tapi kita tahu sendiri ada kendala dalam hal leakage atau radiasi di situ ya, pada waktu terjadi Fukushima plant itu. Oh, Jadi bukan, mereka, bukan Pak. Maksud saya begini, perusahaan-perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia kayak J-Power, ya, ya. Mitsui. Jadi kalau diskusi antar kami, antar para anggota di APLSI sudah sering sudah terjadi perbincangan yang cukup hangat dan cukup sengit, juga dengan beberapa asosiasi yang lebih berbasis terbarukan seperti METI. Kita juga sering tukar pikiran di sana bahwa sebetulnya kita sudah sangat siap dan sudah sangat mengantisipasi perubahan ini. Tapi tadi Bapak katakan menarik bahwa bukannya kita ingin mempertahankan, tapi dalam hal menjaga iklim investasi yang menjanjikan dan memastikan, itu juga perlu adanya kepastian secara regulasi dan hukum bahwa kontrak yang sudah berlaku itu tetap dihormati. Itu sanctity of contract itu sangat penting karena semua perhitungan investasi itu berdasarkan itu saja, Pak, adanya kepastian di depan. Jadi saya rasa kontrak existing PLTU itu memang selain tadi ya, memang sangat selain dari satu sisi untuk sistem jaringan ini masih sangat dibutuhkan karena sifatnya baseload, dan kedua kita juga untuk melihat potensi investasi ke depan, ini juga memang harus dihormati kedua belah pihak dalam hal ini PLN, baik IPP maupun SDM, semua stakeholder di sini harus memastikan bahwa investasi yang telah disepakati di awal ini terus berlangsung. Tapi bukan berarti kita hanya ingin mempertahankan PLTU berbasis batu bara saja, karena kalau Bapak lihat tadi di anggota-anggota kami, itu banyak perusahaan-perusahaan energi nasional yang juga sudah memulai portofolio berbasis terbarukan. Bahkan tadi saya sempat sebutkan, Pak ya, ada beberapa perusahaan yang memang mempunyai anak perusahaan baru khusus ke bidang yang lebih green, ataupun sudah mengubah citranya, mengubah judul utamanya dari perusahaan yang tadi berbasis batu bara menjadi berbasis energi. Berarti fokusnya sudah bukan lagi batu bara. Jadi itu mungkin sesuatu yang memang secara konkret rata-rata di anggota kami sudah mulai berinvestasi di sana. Memang skalanya belum sebesar PLTU berbasis batu bara yang sudah dimiliki, yang sudah running selama ini. Baik, Pak. Saya pikir itu sangat menarik. Berarti yang diinginkan oleh APLSI ini adalah kontrak-kontrak yang sedang berjalan itu tetap dihormati sampai habis masanya, Pak ya. Kira-kira, Pak ya. Sebetulnya kalau saya lihat, Pak ya, ini karena kita lihat sekarang ini banyak diskusi yang sifatnya dilematis antara EBT dan PLTU batubara. Sebetulnya kalau saya melihatnya mereka itu sebetulnya saling mendukung, saling menguatkan, saling complementary, bukan menjadi sesuatu yang seolah-olah sekarang PLTU yang berbasis fosil ini menjadi musuh. Itu kalau menurut saya kurang setuju, karena menurut saya masing-masing itu punya tugasnya gitu, punya porsinya, di mana kemarin fokusnya kepada peningkatan PDB, di situ perlu industrialisasi, perlu kawasan industri, perlu kawasan ekonomi khusus. Di sini semua membutuhkan pasokan listrik yang lebih, dan kita juga lagi fokus kepada industri downstream yang tidak hanya mengekspor sumber-sumber mineral ataupun pertambangan di Indonesia ini secara mentah, kan raw material, karena kita mulai bangun fasilitas-fasilitas yang bersifat nilai tambah. Ini semua membutuhkan pasokan listrik yang tidak kecil.
Jadi disinilah fungsi di mana PLTU batubara itu sangat dominan. Tapi kita tahu sekarang sudah terjadi landscape yang sangat berubah dari banyak pelaku usaha maupun ya rata-rata di dunia ya sudah melihat bahwa memang pemanasan global ini menjadi isu yang bukan hanya nanti ke depan, tapi memang sudah di depan mata. Jadi balancing antara pembangkit listrik yang menyediakan energi berbasis fosil dan terbarukan ini memang harus saling balancing. Jadi bukan menjadi saling bermusuhan, tapi justru gimana caranya supaya sistem itu tetap stabil, jaringan listrik itu pasokannya itu tetap terjaga, dan tadi ya biaya-biaya juga nanti lama-kelamaan semakin murah. Dan ini juga membutuhkan inovasi-inovasi dalam hal teknologi dan juga kepastian regulasi, Pak Alex, terutama di sini yang kita juga memang sedang menunggu ada beberapa terobosan-terobosan yang sedang dilakukan pemerintah. Kita sangat berkepentingan untuk menunggu ini dilahirkan ya. Kalau nggak salah kemarin RUPKL juga sudah ada draftnya dan saya lihat porsi EBT-nya sangat meningkat jauh, bahkan hampir 50-50. Yang tadinya hanya mungkin 23%. Jadi ini sudah tanda-tandanya sudah menjanjikan ke sana. Kita juga sedang menunggu Perpres yang katanya juga akan ditangani Pak Presiden dalam hal EBT. Jadi ini kemungkinan akan menjadi payung hukum yang juga membuat investor makin tertarik dan juga nantinya dari sisi penyediaan teknologi semakin murah, semakin kompetitif. Jadi switching ke batubara ini jadi bukan lambat laun, Pak ya, semakin cepat gitu. Ada terjadi akselerasi gitu. Transformasi ini bisa terjadi lebih cepat dari yang sekarang sudah mulai digulirkan pemerintah. Baik Pak Arthur, mungkin kita sekarang akan pindah ke topik yang sedikit agak berbeda, yaitu mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak karbon terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi karbon, Pak. Jadi ada kemarin laporan dari ada satu lembaga research yang menyatakan bahwa pemerintah itu juga sedang merancang peraturan untuk memajaki perusahaan penghasil karbon, di mana tarif yang dikenakan itu adalah minimal, ini dalam rancangannya Pak ya, kira-kira Rp75 per kilogram karbon ekivalen. Nah ini menurut Bapak bagaimana nih kira-kira impact dari pengenaan pajak karbon ini terhadap landscape industri pembangkitan di Indonesia Pak? Ini harus kita kaji dulu Pak ya, karena menurut saya ini sesuatu yang baru, tentunya ini menjadi ya di satu sisi memang menjadi potensi pendapatan tambahan bagi negara dan juga mungkin menjadi disinsentif supaya investasi yang bersifat yang carbon footprint-nya masih tinggi ini bisa terus diturunkan. Jadi ada semacam istilahnya kayak pakai jalan tol lah gitu ya. Nah di satu sisi kita juga membutuhkan insentif supaya orang menyeberang, bermigrasi. Jadi insentif fiskal juga diperlukan supaya EBT ini cepat terjadi. Kembali lagi Pak tadi, kalau kita mau mengencourage, mendorong dunia industri ini supaya beralih lebih cepat, ya boleh saja mungkin dilihat ada wacana pajak karbon, tapi di satu sisi juga harus terjadi kemudahan-kemudahan supaya yang menggantikan ini juga lebih cepat berkembang Pak. Ya, tapi ya kita lihat Pak ya, dulu waktu ada kebutuhan PLN untuk mensecure pasokan batu bara secara nasional supaya tidak semuanya fokus di ekspor. Ada yang namanya domestic market obligation. Sebetulnya ini sama aja Pak, ini juga semacam disinsentif dari pemerintah supaya ya kalau memang mau mengekspor ya harus ada fee-nya gitu, ada tarifnya. Tapi kalau mau fokus untuk penyediaan batu bara kepada domestic market ya bisa digratiskan. Jadi ini juga mungkin supaya orang lebih cepat aja pola pikirnya juga mulai diarahkan supaya tidak berpatokan pada fossil fuel. Tapi artinya kembali lagi Pak ini kan semua tax itu kan artinya akan meningkatkan biaya operasi Pak. Nah ini biaya dengan angka sebegitu,
apakah itu masih bisa diabsorb oleh katakanlah ya pembangkit-pembangkit yang berada di bawah APLS ini, IPP di bawah APLS ini, apakah bisa mengabsorb biaya atau tax sebesar itu dan kemudian tetap bisa mempertahankan komersialitasnya, Pak? Ya, kembali lagi Pak, ini wacana ini kan juga baru ya, jadi emisi ini memang menjadi sesuatu yang menjadi barang objek pajak gitu kan. Ini karena memang selama ini biaya emisi itu menjadi biaya yang belum diperhitungkan gitu kan. Ini ada yang namanya externality ya, biaya eksternal, biaya yang timbul kepada pihak ketiga dari adanya emisi ini. Jadi memang ini kan sebenarnya dipakai untuk menekan tadi ya tingkat emisi CO2 yang selama ini dihasilkan. Jadi ada di price in ya, dimasukkan ke dalam suatu perhitungan. Tapi kembali lagi Pak, ini di satu sisi juga ada yang namanya selama ini kita lihat carbon credit. Jadi kalau perusahaan-perusahaan bisa membuktikan mereka semakin green dalam operasinya, dalam operasionalnya, itu juga mereka mendapatkan justru bonus. Jadi ini kan semua kembali lagi bahaya balancing act gitu. Di satu sisi perusahaan yang semakin green diberikan tambahan insentif, perusahaan yang emisinya masih tinggi diberikan pajak. Jadi ya kita lihat Pak ya seperti apa. Tapi menarik Pak Alex bilang tadi ini menjadi biaya tambahan, tentunya iya. Tapi ini kan untuk mendorong supaya orang bertransisi ya dalam hal mindset-nya juga. Nah, kira-kira Pak, kalau yang APLS itu inginkan itu, kan ini kan ada dalam suatu transisi Pak, di mana akan beralih secara gradual ke EBT Pak ya. Nah, ini menurut Bapak apa kira-kira prasyarat yang dibutuhkan supaya ini semuanya bisa berjalan dengan mulus, tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan, dan bisa diterima semua pihak, sehingga ekonomi kita tetap berjalan, Pak? Iya Pak, tadi saya ambil contoh tadi yang seperti di UAE Pak ya. Jadi dari faktor apa namanya regulasi ini harus terus diberikan stimulus-stimulus supaya transisi ini bukan hanya menjadi komitmen, tapi memang terjadi secara realisasi terus meningkat. Nah, kita lihat aja dari contoh-contoh negara yang sudah berhasil melakukannya, apa saja sukses faktornya di sana. Tentunya ada banyak dukungan-dukungan di sana dalam tadi insentif fiskal, juga mengenai kemudahan ya untuk kita mempunyai tender yang kita bisa masuk dalam EBT dan juga berbagai hal. Jadi nah mungkin yang penting tadi ya di awal kita sempat berbicara mengenai intermittency. Nah ini memang apa namanya kita harus berkolaborasi dengan ketat dengan PLN dalam menjaga mereka yang menjadi penyedia dan pemelihara sistem jaringan. Kita tahu tadi disebutkan bahwa EBT ini membutuhkan teknologi battery storage dan teknologi smart grid supaya jaringan itu tetap stabil. Dan saya lihat juga ada wacana untuk kembali mengedepankan interkoneksi antar sistem, Pak. Sekarang ini kan yang baru tersambung kan hanya sistem Jawa Bali ya, sementara kita dengan pulau terdekat Sumatera aja belum tersambung. Jadi ini kan sebetulnya kembali lagi mana yang kekurangan pasokan, mana yang kelebihan dengan adanya interkonektivitas itu akan lebih cepat teratasi antar sistem. Dan mungkin juga nggak tutup kemungkinan dengan misalnya kita sedang melihat investasi yang akan meningkat dalam hal PLTA skala besar, dan ini kan EBT yang bisa secara skala ekonomi bisa lebih cepat ya Pak ya dibandingkan tadi misalnya surya atau tenaga angin. PLTA yang di Kalimantan Utara itu kan potensi sangat besar, bisa sampai 2-3 gigawatt. Jadi kalau ini pasokan ini tersambung kepada sentra-sentra industri di pulau-pulau lain di Indonesia, mungkin itu akan jadi solusi. Kita tahu sekarang seperti fasilitas industri untuk pengolahan nikel ini kan sangat masif ya di Halmahera, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Nah ini kalau kalau Kalimantan dan Sulawesi teraliris bersama terkoneksi aja itu sudah menjadi suatu solusi. Jadi hal-hal seperti ini yang memang
mesti dilihat secara dipetakan terus Pak ya secara nasional supaya sistem kita ini makin kuat, sistem grid nasional ini makin kuat, dan juga tadi ada teknologi battery storage supaya tadi misalnya kalau misalnya matahari tidak bersinar pada malam hari tetap aja karena memang semua energi itu sudah tersimpan dengan baik, jadi pada waktu malam hari pun tidak ada gangguan. Nah itu contoh dari sisi teknologinya, dari sisi kepastian regulasi, dan juga kita tahu pembangunan proyek bahkan yang dimiliki pemerintah itu selalu memiliki problem dalam hal non teknisi juga, dalam hal sosial, terutama di daerah-daerah yang remote yang susah dijangkau. Ini mungkin membutuhkan zonasi-zonasi yang membutuhkan dukungan dari pemerintah ya, karena misalnya contoh kita juga punya potensi panas bumi, geothermal itu sangat besar. Tapi rata-rata untuk mencapai sukses factor eksplorasi sumur panas bumi yang berasal itu kan daerah-daerahnya biasanya remote ya. Betul. Di daerah-daerah yang terlindungi gitu. Nah ini membutuhkan green light dari pemerintah bahwa ya kita mau melakukan eksplorasi, investor tertarik untuk masuk ke sini, tapi ada risiko di depan yang harus ditanggung bersama supaya output itu bisa terjaga ke depan. Jadi menurut saya ini semua harus sama-sama sering didiskusikan. Ini saya juga ini sangat dukung Pak Alex ya. Ini ada diskusi-diskusi dengan topik-topik seperti ini supaya kita terus mencari solusi-solusi ke depan. Jadi Indonesia ini bisa mengejar lah ketinggalan, karena kita tahu banyak negara Asia pun sudah cukup cepat dalam hal transisi energi itu. Pak, menarik tadi Bapak bicara mengenai masalah grid, dan grid ini merupakan infrastruktur yang sangat vital juga kalau saya lihat untuk membuat transisi energi ini berjalan dengan mulus. Dan sekarang ini kelihatannya pemerintah itu juga sudah membuka wacana untuk membuat grid ini open to private investment, Pak. Ini kira-kira menurut Pak Arthur gimana nih, Pak? Menarik apa enggak nih investasi di grid? Menarik, karena ini kan sebetulnya menjadi satu ekosistem Pak ya, supply chain gitu. Kita mungkin tidak berminat untuk menjadi penjual listrik sampai ke retail gitu ya, itu memang menjadi wacana PLN, dan kita tahu memang energi ini kan menjadi suatu yang di Indonesia itu disebut suatu hal yang menjadi kepentingan halayak banyak Pak ya. Jadi memang kalau dipegang 100% oleh swasta, memang itu kita bukan sistem kapitalisme murni seperti negara lain. Tapi kalau misalnya swasta diberikan kesempatan untuk masuk bukan hanya di bisnis pembangkitan, tapi juga mengelola jaringan dan juga bersama-sama bertanggung jawab memelihara sistem, itu menurut saya menjadi sesuatu yang tingkat akuntabilitasnya mungkin lebih tinggi. Kayak contoh kita sekarang jalan tol itu kan dulu mungkin hanya satu perusahaan yang membangun dan mengelola Pak ya, tapi sekarang setelah ada deregulasi dibuka, karena kita lihat itu menjadi ya mirip lah ya, dia saling terkoneksi, saling juga ada peningkatan dalam hal quality of service gitu. Jadi hal seperti ini juga mungkin bukan menjadi hal yang menjadi ancaman, tapi justru menjadi hal yang mungkin ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang terjadi peningkatan kualitas. Jadi tentunya kita dari FLSI tertarik, karena ini sebenarnya mirip Pak, seperti kalau yang kita ini di batubara yang tadinya misalnya penjualannya free on board ya, FOB, tapi kita jualnya CIF gitu kan. Jadi kita lebih dekat ke titik di mana titik jualnya itu lebih dekat untuk menjangkau terjadi penyediaan pasokan yang lebih smooth. Itu menurut saya sih suatu yang perlu digali sih Pak. Kalau memang itu dibuka, tentunya kalau kita diajak berkontribusi pasti dari FLSI banyak. Menarik sekali diskusi kita hari ini Pak Arthur, tidak terasa setengah jam sudah lewat dari alokasi budget kita yang harusnya cuma 15 menit. Ya. Saya rasa hari ini kita sudah banyak mendapatkan masukan-masukan ya dari Pak Arthur Simatupang selaku Ketua APLSI, dan kita berharap supaya diskusi-diskusi kecil kita ini bisa memberikan kontribusi dan sukses Pak buat semua venture bisnisnya Pak Arthur, baik di bidang energi maupun di luarnya. Selamat siang dan salam sehat Pak. Terima kasih, selamat siang Pak Alex, dan sukses juga untuk Petromindo dan semua rekan-rekan.